Jemaat dipersilakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Evangelis Louis Prasetyo dengan tema Kristen yang Tangguh. Dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Karel Lolo. Kita siapkan hati dengan satu pujian. Peganglah tanganku roh. Tanganku Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beribadah, Yesus namanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Dan mari saya ajak untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di minggu ini kami ada waktu kembali untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Hari ini kami juga ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami, berikanlah kehendak-Mu kepada kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan apapun juga yang akan kami dengar ini kami dapat imani dan kami dapat lakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya sungguh bersyukur karena ada waktu kembali lagi untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun hanya melalui media ya. Tapi hal ini tidak mengurangi sukacita untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini tema yang akan saya angkat adalah berbicara mengenai Kristen yang tangguh Bapak Ibu. Kalau Indonesia mengusung satu tema ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tapi saya rindu juga bagaimana makna kemerdekaan ini kita maknai juga di gereja ini. Ketika kita mengangkat satu tema dan meyakini satu tema yang mana judulnya adalah Kristen yang tangguh. Kenapa kok saya mengangkat tema ini? Karena memang kalau kita lihat sebagai orang Kristen itu nggak segampang sama kayak kita menulis Kristen di KTP kita. Tentunya menyandang Kristen di Indonesia ini adalah sesuatu hal yang berat juga. Mengingat banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya mempersekusi ya. Dan atau artinya mungkin melakukan sebuah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Saya ada kutipan video yang saya ambil beberapa waktu yang lalu.
Pertanyaannya juga seputaran hal ini. Mari kita nonton sejenak video tersebut. Pertama, pernahkah kamu mengalami penderitaan atau persekusi sebagai seorang Kristen? Tidak, Belum pernah ya? belum pernah. Pernah. Enggak pernah sih. Belum pernah ya? Ya. Kalau menurutmu apakah orang-orang Kristen di Indonesia ini ada yang mengalami persekusi karena iman mereka pada Kristus? Ya, contohnya seperti ada beberapa gereja yang mungkin dibakar karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakinkan. Ada juga anak-anak Tuhan yang mengalami pembulian. Respon saya waktu itu karena masih kecil, jadi saya menghindar, lari. Dari beberapa komentar dari teman-teman saya tadi, kita tahu bahwa di Indonesia ini sendiri ternyata banyak banget yang mana gereja-gereja mengalami juga yang namanya penderitaan atau aniaya. Saya memiliki beberapa data, Ibu. Saya akan membacakannya beberapa data di sini, yaitu Kristen di dunia, angka kematian 4.761 orang, 13 orang Kristen dibunuh tiap harinya, itu intinya. Tapi kalau per tahunnya bisa jadi sampai 4.761, 91% di benua Afrika, dan juga ada persekusi atau penganiayaan terhadap gereja-gereja. Di Cina sendiri ada 3.099 gereja. Dan juga di Nigeria ada 270 gereja yang dihancurkan, 90 gereja dihancurkan juga di Bangladesh. Ini data yang dipublikasikan oleh salah satu yayasan yang bergerak di mana ia meneliti tentang penganiayaan terjadi di gereja di belahan dunia ini. Nah, ini juga sebenarnya nggak jauh beda dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 sampai 2019 setidaknya ada 23 pelaporan tentang pelarangan ibadah. Kalau Bapak Ibu cross check juga di channel YouTube saya, di situ setidaknya dari 2019 sampai 2021 ini lebih dari 10 kasus yang saya ungkapkan di situ tentang pelarangan ibadah dan juga pendiskriminasian terhadap orang-orang yang menyandang Kristen. Nah, itulah kenapa saya rindu untuk hari ini kita merenungkan menjadi seorang Kristen yang tangguh. Orang Kristen yang nggak cengeng, orang Kristen yang ketika mendapatkan persekusi, mendapatkan aniaya, mendapatkan pembulian dari orang lain karena kita Kristen, kita tetap tangguh dan tidak cengeng. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, melanjutkan tema-tema yang saya bahas yang sebelum-sebelumnya juga mengenai berbahagialah dalam Matius. Dan hari ini adalah berbahagia yang ucapan berbahagia yang terakhir. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, silakan buka Alkitabnya. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya Bapak Ibu di situ. Di ayat 10 terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di sini diungkapkan terlebih dahulu bagaimana berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Ada berbagai jenis ya, berbagai jenis penganiayaan, tapi saya mau memfokuskan di mana dianiaya karena kebenaran. Kenapa kok harus fokus ke situ? Karena memang ada penganiayaan yang bukan karena kebenaran sebenarnya. Contohnya saya saja. Saya pergi berhutang sama orang. Minta tolong dong, saya butuh uang nih. Saya berhutang sama dia 10 juta. 1 tahun kemudian saya belum membayar hutang saya yang 10 juta itu. Lalu orang itu datang kepada saya menagih hutang. Saya punya uang sebenarnya, punya uang 15 juta di tabungan. Tapi ketika orang itu datang menagih, bro kasih kembali dong uangmu tuh. Kasih kembali uangku. Utangmu yang 10 juta kasih kembali. Lalu saya bilang, aduh sorry saya tidak ada uang lagi. Padahal di tabungan saya ada uang. Kemudian dia pukulin saya sampai babak belur gitu. Dan masuk ke rumah sakit. Lalu ada pendeta datang kunjungi saya. Ya kamu harus kuat, kamu dianiaya seperti ini, kamu harus kuat, Tuhan pasti sembuhkan. Lalu saya juga mengutip ayat Bapak Ibu. Ya benar, karena berbahagialah orang yang dianiaya.
Nah, ini penggunaan konteks yang salah karena saya dianiaya karena ngutang, karena melakukan sesuatu yang salah. Nah, ini tidak termasuk dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 ini. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 10 ini dianiaya karena kebenaran, Bapak Ibu. Bukan karena ngutang, bukan karena berbuat dosa, tapi karena melakukan kebenaran. Lalu kebenaran yang dimaksud di sini apa? Kebenaran yang dimaksud di sini dia memakai kata dikaiosune, Bapak Ibu. Kalau aletheia itu miliknya Tuhan saja, saya pernah bahas. Tetapi dikaiosune itu adalah kebenaran karena kita melakukan ketetapan, kehendak Tuhan dan peraturan-peraturan dari Tuhan. Ya kebetulan di kelas saya dulu waktu di STT, nama kelas saya itu dikaiosune kelas. Jadi saya ya setidaknya memahami makna dari kata ini karena 6 tahun kami kuliah di situ, 5 tahun 8 bulan menyandang nama dikaiosune ini. Tapi artinya dikaiosune ini adalah kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, kemudian kita mengalami yang namanya penganiayaan, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi bukan karena kita berhutang, bukan karena kita banyak kesalahan kemudian kita dianiaya, bukan. Tapi karena kita mengikut Yesus, maka kita dianiaya. Nah, saya ada melihat ada contoh dalam Alkitab yaitu Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus dia salah satu dari 7 orang yang dipilih para rasul untuk melayani orang-orang miskin. Dia sangat-sangat menonjol, orangnya itu sangat militan, sangat-sangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia juga berkhotbah dengan sangat luar biasa. Selain itu dia juga mengadakan mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Ya intinya dia adalah orang yang hidup saleh, kudus, melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka pada waktu itu. Ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus ini. Salah satunya ya Paulus kan. Nah kemudian mereka membuat sebuah planning dan rencana untuk menjadikan Stefanus ini tumbal. Bukan tumbal untuk nyelblorong atau Nyiror Kidul, bukan. Artinya mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk Stefanus ini. Dan yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi Paulus diseret, digelandang, dihakimi, dipukuli, dan kemudian dirajam batu sampai Stefanus mati. Stefanus mati, Stefanus dianiaya karena dia melakukan kebenaran dan karena dia adalah pengikut Kristus. Lalu apakah Stefanus nangis mohon pengampunan, ampuni saya berjanji saya akan menyangkal Yesus, saya tidak mau melakukan lagi hal-hal yang saleh? Enggak. Stefanus tidak cengeng, Bapak Ibu, tapi Stefanus tangguh menghadapi yang namanya penganiayaan secara fisik itu. Nah, kalau kita lihat apakah penganiayaan sebagai pengikut Kristus ini kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan secara fisik yang demikian ini? Ya belum tentu juga, Bapak. Karena ada penganiayaan juga yang secara verbal, dan itu bagi sebagian orang, apalagi orang-orang melankolis, itu lebih menyakitkan dibandingkan penganiayaan fisik, Bapak. Dipukulin kita bisa sembuh mungkin sebulan, tapi ketika disakiti hati kita, bisa berlarut-larut dan lama. Nah, penganiayaan secara verbal ini kita juga akan menghadapinya sebagai pengikut Kristus. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-11 dikatakan, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Oke. Di bagian A dulu, dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Dicela di sini itu jelas menunjukkan bagaimana orang itu mengejek, orang itu mengata-ngatai karena kita adalah orang yang Kristen. Mencela ini artinya menganiaya seseorang melalui perkataan verbal. Nah, Bapak Ibu, perkataan yang sedemikian ini ketika kita mengalaminya, dikatakan di situ bagaimana kita juga harus berbahagia karena kita akan menghadapinya, Bapak Ibu. Saya ingat pada waktu itu ketika saya membaca-baca sebuah artikel, ternyata celaan ini
cemooh yang semacam ini sudah terjadi dari abad-abad mula-mula. Jadi zaman itu di Smyrna, Ibu, di Smyrna itu ada semacam slogan. Slogannya yaitu enyahkanlah orang-orang kafir dari Smyrna. Itu dipakai untuk mengejek orang-orang Kristen pada zaman itu karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewanya orang Smyrna. Kemudian ada satu slogan yang mengatakan enyahlah orang-orang kafir, enyahkanlah orang-orang kafir. Di Indonesia ini ada nggak? Ada juga, Ibu. Kita sering mendengarkan bunuh kafir. Kita sering mendengar bagaimana kejar orang kafir, enyahkanlah orang kafir, diejek. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mengejek Kristen dan mengatakan bagaimana Kristen itu adalah agama pagan, menyembah berhala dan lain-lain. Karena kita pengikut Kristus. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu, Ibu. Zaman-zaman dulu orang nggak berani, bahkan sampai sekarang mungkin ya. Orang sampai nggak berani doa kalau di warung gitu. Mau makan, doa nggak berani. Kenapa? Karena takut mendapatkan cemooh celaan dari orang-orang yang mayoritas. Mayoritas tidak percaya kepada Yesus. Mayoritas bukan Kristen, dan ketika kita jadi minoritas di tengah-tengah itu kadang-kadang kita takut karena dicela, takut dicemooh sama orang-orang. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kalau kamu dicela karena aku. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cengeng, yang mana kita tidak berani berdoa karena menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita harus tangguh. Dimanapun berada, mari kita juga berani untuk berdoa, menunjukkan identitas kita. Jangan takut, jangan malu ketika kita dicela. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, kita akan baca ya di Matius 5 ayat 11 yang ke B. Dikatakan di B situ dikatakan, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Resiko menjadi orang Kristen salah satunya adalah ketika kita mengikut Yesus dengan setia, ketika kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, bisa jadi kita akan mengalami yang namanya fitnahan. Fitnahan yang artinya sesuatu yang dilontarkan orang tentang kita padahal itu adalah bohong. Itu tidak benar tentang kita. Saya ingat kisah Paulus dan Silas, Bapak Ibu, pada waktu itu pernah difitnah. Jadi Paulus dan Silas dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ada seorang perempuan yang dia bersekutu dengan setan, dirasukin setan, dan itu dimanfaatkan sama dukun-dukun di kota itu untuk cari duit, cari cuan. Kemudian ketika Paulus, Silas berada di kota itu dan perempuan ini selalu mengikuti terus Paulus, kemudian Paulus lepaskanlah perempuan ini dari setan itu. Diusir setannya dan dia sembuh dari kerasukannya. Nah, Bapak Ibu tahu yang terjadi pada waktu itu, orang-orang yang memanfaatkan ini, perempuan ini, orang-orang yang memanfaatkan dia untuk cari duit, nggak bisa cari duit lagi, Bapak Ibu. Kemudian Paulus dan Silas difitnah sama mereka. Dikatakan di pengadilan pada waktu itu, katanya Paulus dan Silas melakukan kekacauan di kota itu. Dan kemudian yang terjadi, Paulus dan Silas dipenjara. Dipenjara, dan mereka harus dihukum karena sebenarnya bukan mereka yang berbuat salah, tapi karena mereka memfitnah. Memfitnah karena Paulus adalah pengikut Yesus, Paulus melakukan sesuatu yang benar. Nah, hal-hal semacam ini bisa terjadi di hidup kita, Ibu. Saya ingat satu cerita, Ibu. Ada seorang ibu yang berjualan di sebuah kantin sekolah. Di kantin sekolah, dan kemudian di situ ada beberapa orang yang jualan. Beberapa orang yang jualan itu tidak seiman dengan ibu ini. Ibu ini adalah seorang pengikut Kristus, tapi yang lain bukan. Kemudian ketika jualan, Bapak Ibu, memang jualannya laris dan mendapatkan untung yang banyak tentunya karena banyak pembeli. Kemudian ibu ini tidak suka. Tidak suka, ya selain karena tidak suka karena mungkin dia makanannya laris, tapi juga tidak suka karena ibu ini
adalah seorang pengikut Kristus. Kemudian dia sebarkanlah isu ke anak-anak yang pada waktu itu bersekolah di sekolah itu, dikatakan bahwa jangan beli makanan di ibu itu. Sebab ketika kamu beli, kamu akan makan daging babi. Sebab ibu itu masakannya dicampur sama daging babi. Padahal makanan itu adalah makanan soto. Soto apa sih? Soto ayam, gak ada daging babinya. Tapi ya karena dia memfitnah itu, pada akhirnya ya banyak orang yang anak-anak sekolah waktu itu nggak beli ya pada akhirnya kepada ibu ini. Nah, inilah resiko yang ditanggung. Kadang-kadang ketika kita mengikut Yesus, dipakai isu-isu semacam itu untuk membuat kita pada akhirnya, aduh, kok gini sih ikut Yesus? Kok susah banget sih? Coba seandainya aku nggak ikut Yesus, pasti aku nggak akan difitnahin kayak gini. Nah, itu contoh kecil tentang fitnah karena kita pengikut Yesus, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan cengeng jadi orang Kristen. Kita harus jadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat menghadapi hal-hal semacam ini, Bapak Ibu. Jangan menyerah. Karena apa? Karena upah besar di belakang yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tenang saja Bapak Ibu, ketika kita setia mengikut Yesus dengan aniaya, dengan cemoohan, dengan celah, dengan fitnahan tentang kita, karena kita pengikut Yesus, karena kita mengikut Yesus, kita akan mendapatkan upah yang besar di surga. Dan kita imani dan yakini ini Bapak Ibu, sehingga kita tetap jadi orang yang tangguh, menjadi seorang Kristen yang tangguh, tetap hidup dalam kebenaran karena upah kita besar di surga. Jangan takut tentang segala hal yang bisa menimpa kita. Mungkin hal-hal itu membuat kita sekarang loyo. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tetap tangguh, menjadi orang Kristen yang tangguh menghadapi semua tantangan yang berat di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Mungkin kami kadang-kadang menyerah Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal yang berat, cemoohan tentang kami karena kami pengikut-Mu, aniaya karena kami pengikut-Mu, mungkin juga fitnah-fitnah karena kami pengikut-Mu. Tolong Tuhan berikan kekuatan bagi kami semuanya. Tolong Tuhan berikan kami kemampuan untuk terus setia sampai akhir mengikut Engkau. Karena kami tahu penderitaan yang di dunia ini tidak sebanding dengan upah yang besar yang ada di surga yang akan kami terima, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau. Berikan kekuatan, semangat bagi kami semuanya, jemaat di tempat ini, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.